Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, kelanjutan dari firman Tuhan Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah untuk hal-hal rohani, yaitu hidup yang kekal. Saya lanjutkan dari firman Tuhan tersebut dari kitab Yohanes 6. Bagaimana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Saya akan baca dari Yohanes 6 ayat 35. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus berkata bahwa kita bekerja untuk kehidupan yang kekal. Dalam episode sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Yesus ingatkan kita di dalam Yohanes 6 ayat 27 itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Makanan yang dapat binasa itu adalah makanan yang diberikan oleh dunia ini. Nasi, lauk pauk, dan lain-lainnya. Itu ada waktunya dan akan berlalu. Tapi dikatakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yang akan diberikan anak manusia. Siapa maksudnya anak manusia? Jika saya gantikan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Yesus kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa di sorga, yaitu Bapa yang disembah Israel, Bapa Yahweh, dengan meterainya. Sudah dimeteraikan, disahkan, dicap, dan tidak bisa lagi dibatalkan. Ayat 35, saya ingatkan kembali untuk kita bersama-sama. Saya bacakan kembali. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang banyak, kepada saya dan saudara, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maksud dari firman Tuhan ini, maksud daripada Yesus, supaya setiap orang mengerti bahwa makanan ada dua jenis. Satu yang hanya sementara, yaitu makanan jasmani yang kita makan, yang masuk dari mulut, lewat di leher, sampai di usus dan ke lambung. Dan beberapa jam kemudian, makanan ini akan diubah, diproses, dan akan dibuang. Karena nutrisinya sudah habis, masanya habis. Tapi makanan yang dimaksud oleh Yesus Kristus
bukan makanan jasmani, nasi, lauk pauk, ataupun roti. Tetapi makanan yang masuk bukan dari mulut, masuk dari telinga, diproses di dalam jiwa, masuk ke dalam hati, menjadi kehidupan di dalam hati, dan bukan keluar di bawah. Keluarnya di mana? Keluarnya di mulut. Karena dia sebuah kehidupan. Kehidupan yang kekal. Bagi yang menerimanya. Itulah Yesus katakan, barang siapa yang datang kepadaku. Barang siapa yang datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Karena makanan yang diberikan oleh Yesus adalah makanan rohmu. Makanan roh saya. Makanan roh kita bersama. Dan dikatakan lagi, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dipuaskan. Sudah dikenyangkan, dipuaskan. Sama seperti makanan dunia, makanan jasmani, ada makanan atau roti, ada minuman. Jadi komplit. Makanan rohani juga demikian. Ada roti, Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan juga akulah air hidup. Satu kesatuan yang memberikan solusi bagi orang yang lapar secara roh dan haus secara roh. Firman Tuhan ini sangat singkat dan tidak akan saya jabarkan ayat demi ayat, tetapi cukup ayat ini ditambah hanya mengingatkan kembali. Di dalam ayat 48, ayat ini sungguh singkat sekali, hanya 3 kata. Dikatakan begini, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Tidak diperpanjang. Apa maksudnya jika sampai 2 kali diingatkan? Ada makna yang sangat penting, yang sangat berarti, yang harus kita renungkan. Yesus berkata, engkau adalah anak manusia yang membutuhkan kehidupan jasmani dan rohani. Kehidupan jasmani bersifat sementara, namun kehidupan rohani sifatnya kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada yang mengikuti channel kami ini, di bumi ini kita memang bekerja untuk cari uang supaya dapat membeli makanan ataupun roti. Tapi di bumi ini juga kita harus bekerja untuk mencari makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Yesus selalu siap sedia memberikannya kapan saja, di mana saja, dan jam berapa saja. Anywhere, anytime. Untuk mempercayai Yesus sebagai roti hidup dan air kehidupan, itu dibutuhkan Roh Kudus.
rohnya Yesus sendiri. Oleh karena itu, hanya roh yang bisa membuat kita percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah roti hidup, adalah Tuhan sendiri yang datang dari surga, dan sudah datang ke surga 2000 tahun lebih yang lalu, dan sudah kembali ke surga. Tetapi akan datang kembali ke bumi ini. Akan datang kembali. Untuk apa? Meminta pertanggungjawaban dari setiap orang dari dalam kehidupannya. Bagaimana supaya kita kuat di dalam kehidupan ini, supaya strong, sehat? Otomatis kita harus makan jasmani secara rutin dan teratur. Kalau kita makan 3 kali 1 hari dengan jam yang tepat, saya yakin kita semua mengerti kita akan lebih sehat daripada orang yang tidak makan, dan juga daripada orang yang makan tetapi tidak teratur. Coba direnungkan kembali, orang yang makan dengan teratur 3 kali 1 hari akan pasti lebih sehat daripada orang yang makan tidak teratur dan juga yang tidak makan. Lalu edukasi apa yang dapat saya berikan daripada ilustrasi tadi? Demikian juga halnya kepada orang-orang di dalam roh. Orang-orang yang hidup dengan teratur, dengan baca firman Tuhan dengan teratur, dan selalu datang kepada Yesus dengan teratur, memuji dan menyembah Dia, berdoa dengan teratur, akan pasti lebih sehat daripada orang yang tidak teratur membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Apalagi dengan orang yang tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa. Sudah pasti ada perbandingannya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin sudah ada yang sudah 40 tahun sebagai orang Kristen, 30 tahun sebagai orang Kristen, tetapi tidak sepenuhnya sungguh-sungguh di dalam Yesus soal pembacaan firman Tuhan, berdoa, dan juga memberikan pujian kepada Tuhan. Sebagai pesan saya, kita hidup memang di bumi ini, tetapi kita di bumi ini juga sementara waktu. Akan tiba saatnya kita akan meninggalkan bumi ini. Dan jika kita meninggalkan bumi ini, Tuhan Yesus tidak pernah lagi bertanya kepada orang mati, apakah engkau percaya kepadaku? Apakah engkau percaya bahwa aku adalah roti hidup? Apakah engkau percaya akulah air hidup yang memberikan kekuatan kepadamu pada saat engkau lapar, yang memberikan kepuasan kepadamu pada saat engkau haus?
Yesus hanya bertanya kepada orang yang hidup. Karena hanya orang yang hidup secara jasmani yang bisa menjawab. Percayalah, Yesus hidup sampai saat ini. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia telah datang ke bumi ini sebagai manusia, sebagai anak kecil. 2020 lebih tahun yang lalu. Dan dia di bumi ini hanya 33,5 tahun. Setelah itu dia naik ke surga, ke tempat dia tinggal, ke tempat dia bertahta. Dan pesan waktu dia di bumi sudah disampaikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Akulah roti hidup, dan akulah air hidup. Yang Tuhan minta hanya satu, yaitu percaya. Tuhan minta hanya percaya. Keputusan ada di tangan saya dan di tangan saudara untuk percaya atau tidak. Dan Yesus akan datang kedua kali meminta pertanggungjawaban, sebab dia akan datang bukan sebagai anak kecil, bukan sebagai guru, bukan sebagai nabi, bukan sebagai bapa, tapi dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang menghakimi setiap orang atas ketidakpercayaan dan kepercayaannya sesuai hukum Kristus yang berlaku. Indikator hukuman adalah Alkitab, Kristus sendiri. Dan tidak ada di sana pengacara suatu kelak yang akan membela. Dia akan memisahkan orang-orang yang seperti kambing dan juga orang-orang yang seperti domba. Dia juga akan memisahkan dan tidak mengizinkan masuk seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tuhan Yesus berbicara to the point di dalam Alkitab, berbicara juga dengan perumpamaan di dalam Alkitab. Dan saat ini juga Tuhan Yesus sering berbicara di dalam roh kita. Apa yang disampaikan, dia akan sampaikan dengan jelas. Tuhan Yesus juga berbicara dalam kehidupan kita ini lewat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, di Indonesia, dan sekitar kita. Tuhan juga berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sadar. Mari kita sadar bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan dia juga adalah air hidup yang memberikan kepuasan bagi kita pada saat kita haus. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh penuh dengan kasih. Dia berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dia berikan napas kehidupan bagi kita untuk hidup. Dan itu adalah semua waktu-waktu yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai manusia yang hidup. Sebagai manusia yang percaya kepada Yesus, atau sebagai manusia yang belum percaya kepada Yesus, apapun agamamu, Yesus datang untuk mengasihimu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi Yesus juga datang untuk menghakimimu. Engkau punya hak percaya, engkau juga punya hak tidak percaya. Namun jika engkau merendahkan hati
di hadapan Kristus berkata, Yesus, aku adalah manusia berdosa yang sulit percaya kepada Yesus, apalagi mempercayaimu sebagai roti hidup, sebagai air hidup yang memberikan kepuasan kepadaku selama-lamanya, yang memberikan hidup yang kekal kepadaku selama-lamanya. Bagaimana aku bisa mempercayai Tuhan? Otakku lebih kuat berbicara, merenungkan. Otakku tetap berputar secara logika. Yesus mau jika engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Sebab dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah datang dan sudah kembali, serta akan datang. Dialah roti hidup, dialah air hidup. Barang siapa makan roti hidup, dia akan dikenyangkan. Barang siapa minum air hidup, dia akan dipuaskan. Kita melihat bagaimana nama Yesus, nama yang berkuasa. Kita lihat bagaimana banyak orang-orang berdoa dalam nama Yesus. Banyak orang yang disembuhkan, dilepaskan, dipuaskan, dikuatkan, dihiburkan, hingga sampai saat ini. Jangan ragu kepada nama Yesus. Walaupun engkau diragukan oleh pikiranmu, percayalah kepada Yesus, maka Yesus pasti menolongmu. Jika engkau, saudara, diberkati lewat firman Tuhan ini, mari serahkan dirimu kepada Tuhan dan berdoa. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan mulut kita percaya, mengaku dengan mulut, dengan hati kita diselamatkan. Mulut dan hati harus selaras, harus sepadan, sehingga kita diselamatkan. Bagaimana supaya kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah roti hidup, bahwa Yesus adalah air hidup? Kuasa dan mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan saya berdoa untuk saudara. Jika ada yang mendengarkan dan mau berdoa dengan saya, mari berdoa bersama dengan saya, ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, Tuhan Yesus yang telah datang ke bumi dan sudah naik ke surga, dan namun Engkau akan datang kedua kali. Engkau hidup, Engkau nyata hingga sampai saat ini. Selama ini Tuhan, aku sulit mempercayaimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sulit menerima Engkau sebagai roti hidup dan air hidup. Aku memohon pengampunan-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa yang kulakukan, supaya aku layak dan berkenan di hadapan-Mu. Aku percaya Yesus telah mati disalibkan untuk menebus setiap dosa saya. Aku percaya pengorbanan Yesus di kayu salib telah menggantikan setiap dosa dan pelanggaran saya. Tuhan Yesus, aku memohon, ampuni saya. Aku datang
dengan tulus. Aku datang dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu dan menundukkan kepalaku. Kembali aku memohon ampuni saya Tuhan Yesus. Aku bukakan hati saya saat ini. Masuklah di dalam hatiku. Tinggallah bersama dengan aku. Berkaryalah di dalam hidupku. Ubahkanlah hidupku Tuhan. Supaya aku semakin dekat kepadamu dan sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadiku. Tuhan Yesus yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi dan peduli kepadaku. Bawalah aku lebih dekat lagi kepadamu. Tinggal bersama-sama dengan Roh-Mu. Sehingga Engkau tinggal bersama aku dan aku bersama Engkau. Aku rindu berbuah. Berbuah di dalam pertobatan daripada diriku sendiri. Apa yang telah lama di dalam hidupku, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tinggalkan dan buang. Dengan kekuatan dalam nama Yesus, aku buang, aku tinggalkan. Sebab firman-Mu berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupku yang lama sudah berlalu, Tuhan, aku percaya. Dan hidupku yang baru sudah ada, karena Kristus Yesus yang memberikannya. Roh-Mu yang hidup mengurapi aku, memimpin aku, tetap bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau putuskan aku dari segala kutuk-kutuk dosa keturunan dari nenek moyangku. Kutuk dosa ketidakpertobatan. Kutuk-kutuk dosa apapun itu yang berhubungan dengan nenek moyangku. Tuhan Yesus, putuskan semuanya. Putuskan semuanya. Sehingga saya baru di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tuliskanlah namaku di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Supaya jika kelak Engkau datang kedua kali, atau jika kelak aku meninggalkan bumi ini, namaku tertulis dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Tuhan Yesus, pesan firman-Mu pada hari ini telah kudengar. Biarlah itu masuk di dalam hati saya. Engkaulah roti hidup bagi saya. Engkaulah air hidup bagi saya. Roti hidup yang menguatkanku. Air hidup yang memuaskanku. Sekarang sampai selama-lamanya. Meteraikanlah hidup saya di dalam Roh-Mu. Di dalam kasih karunia-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu yang kudus, dan yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, aku memohon doa dan permohonanku. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kristus telah berkuasa dalam hidupmu. Respon sama seperti sinyal handphone. Jika dia bagus sinyalnya, dia tidak akan berputar-putar begini. Dia akan langsung login. Tapi kalau sinyalnya tidak bagus, dia akan terus berputar, dan tidak pernah login. Jadi, hubungkanlah hatimu, jiwa dan pikiranmu kepada Kristus, supaya konektivitasnya
berjalan dengan baik. Dan dia langsung login bersama dengan dia di surga. Bersama dengan Roh Kudus. Roh yang hidup. Roh yang luar biasa. Yang memimpinmu, memimpin saya ke dalam kedamaian abadi. Terima kasih buat perhatiannya. Jika saudara diberkati, jika saudara minta didoakan, hubungi kami di nomor 0813 9705 1238. Ini adalah nomor HP dan WA. Sekali lagi, nomor 0813 9705 1238. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagimu. Haleluya. Amin.